Pemindahan ibu kota negara memperkuat citra Indonesia di mata dunia internasional. Hai semuanya, ibu kota Nusantara merupakan sebuah kota baru yang direncanakan akan menjadi pengganti posisi Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia di tahun 2024. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Indonesia bakal memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan. Apakah yang terjadi kepada kota Jakarta pada ketika ini yang menjadi ibu kota bagi Indonesia? Dan setelah dipindahkan, apakah kota Jakarta akan menjadi sunyi, sepi? Dan apakah natijanya sekiranya ibu kota Jakarta dipindahkan ke Kalimantan? Terkait dengan itu, pada kali ini saya akan buat satu video reaction yang berjudul Citra Indonesia Meningkat Setelah Pindah ke Ibu Kota Nusantara. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Bicara Investasi. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Bicara Investasi dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Pemindahan ibu kota negara memperkuat citra Indonesia di mata dunia internasional. Memperkuat citra Indonesia. Hai semuanya, ibu kota Nusantara merupakan sebuah kota baru yang direncanakan akan menjadi pengganti posisi Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia di tahun 2024. Semua pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dengan luas area mencapai 2.560 km persegi. Kalau kita pikir-pikir, kenapa juga sih ibu kota harus pindah segala? Berapa lama coba bangun ibu kota seluas itu? Uang dari mana kita? Emang apa sih urgensinya pemindahan ibu kota? Kan udah bagus di Jakarta, yang fasilitasnya udah memadai. Oke, kita semua tahu kan bahwa Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang terletak di daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa. Sayangnya, Jakarta juga merupakan kota dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti banjir dan juga gempa bumi yang sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti permukaan tanah Jakarta yang semakin menurun, banjir rob yang semakin parah, dan polusi udara yang semakin tinggi. Bahkan nih, menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, sepanjang tahun 2022 saja tercatat ada 1.411 bencana yang terjadi di ibu kota, dan yang paling sering terjadi adalah bencana kebakaran pemukiman. Selain itu, kalau kita melihat dari perspektif tata kota, ibu kota Jakarta yang sekarang sebenarnya bukan kota yang didesain untuk menjadi ibu kota negara, dengan populasi yang banyak dan lalu lintas yang padat. Dan kalau kita lihat sejarah Jakarta sendiri, wilayah ini sebenarnya sudah mengalami pemekaran yang cepat dan juga padat sejak zaman Hindia Belanda dulu. Bahkan Jakarta menempati urutan kedua dengan kota terpadat di dunia. Kota Jakarta sendiri tumbuh dan berkembang secara organik tanpa adanya perencanaan terpusat. Untuk itu fungsi kota dan pembangunannya jadi campur aduk, dari pusat pemerintahan, kawasan industri, wisata, sampai pemukiman warga. Dengan kondisi ibu kota Jakarta sekarang ini, pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan adalah keputusan yang ideal. Ya, karena Pulau Kalimantan sendiri memiliki luas yang cukup besar dan terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia juga kan. Di sisi lain, Pulau Kalimantan juga memiliki banyak sumber daya alam, seperti hutan dan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kota. Hutan yang saya maksud di sini bukan hutan belantara ya, melainkan hutan produksi yang kayunya di periode tertentu akan dipanen. Karena area yang akan dijadikan ibu kota nantinya itu terletak di kawasan hutan produksi. Dalam rancangannya sih sekitar 75% area ibu kota akan difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Nantinya IKN ini akan dipimpin sama kepala otorita atau setara menteri yang dipilih dan dilantik langsung oleh presiden. Selain itu, pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga diharapkan dapat meratakan pembangunan di seluruh wilayah negeri. Jadi tidak hanya terpusat di Jakarta saja. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah negeri. Serta perhatian pemerintah juga bisa lebih adil, biar nggak berfokus hanya di Pulau Jawa saja. Selain itu, ini menjadi kesempatan negara kita untuk memiliki fungsi ibu kota dengan tata kota yang dirancang menggunakan ilmu paling terbaru, sekaligus juga difungsikan sebagai pusat pemerintahan. Rancangannya sih seperti itu, lantas realisasinya gimana?
Ya, hanya waktu ya yang bisa menjawab. Nah, kalian yang nonton video ini di masa depan, ceritain dong di kolom komentar, sudah sejauh mana sih realisasi dari ibu kota negara kita yang baru? Oke, terlepas dari itu semua, jangka waktu pembangunan ibu kota ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah disahkan oleh DPR. Di sana tuh dikatakan bahwa pembangunan IKN sebagai program prioritas nasional. Artinya walaupun Presiden Joko Widodo sudah tidak menjabat lagi di tahun 2024, Presiden berikutnya harus meneruskan proyek pembangunan ini karena sudah diikat dengan undang-undang sebagai pembangunan jangka menengah dan juga jangka panjang. Dalam rancangannya, pembangunan IKN ini akan dibangun secara bertahap dalam beberapa fase. Tahap pertama dari tahun 2022 sampai 2024, tahap kedua 2025 sampai 2035, tahap ketiga 2035 sampai 2045. Sedangkan tahap keempat atau tahap terakhir yaitu dari tahun 2045 dan seterusnya adalah pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini tahapan pertama sudah dimulai seperti pembangunan jalan tol, bendungan, bandara, kawasan hunian, perkantoran, serta fasilitas pendukung ibu kota lainnya. Kalau melihat rancangannya, dana untuk semua tahapan pembangunan IKN tadi hanya 19,2% saja dana yang diambil dari APBN. Sisanya seperti proyek-proyek ekonomis kayak jalan tol, bendungan, dan lain sebagainya. Harapannya sih bisa dapat pendanaan dari pihak lain, seperti investor asing, BUMN, pihak swasta, pendana hibah, dan lain sebagainya, yang nantinya akan menjadi investasi umum. Menurut otorita IKN, sudah ada banyak investor besar yang melirik investasi ini. Kurang lebih ada 142 investor, dan 90 diantaranya sudah menyatakan keseriusannya. Dengan adanya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, ini memiliki potensi dampak positif yang signifikan bagi Indonesia. Selain mengurangi beban Jakarta dan mempercepat pembangunan di Kalimantan, pemindahan ibu kota juga dapat memperbaiki pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, yang dapat meningkatkan pengembangan dan juga sumber daya manusia. Sekaligus juga memperkuat citra Indonesia di mata dunia internasional. Meskipun dalam prakteknya tidak semudah yang kita bayangkan ya, pastinya banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan ibu kota Nusantara yang modern. Iya, betul. Oke deh, segitu aja video kali ini. Semoga jadi hiburan sekaligus edukasi buat kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mantap. Demikianlah video daripada channel Bicara Investasi, guys. Indonesia ataupun Presiden Jokowi sangat berani mempertaruhkan masa depan kota Jakarta untuk membina satu ibu kota baru, yaitu IKN yang dibuat di Kepulauan Borneo. Apakah Jokowi terfikir bahwa kesannya terhadap Jakarta? Namun pihak pemerintah sebelum membuat suatu keputusan, mereka berpikir secara panjang melalui musyawarah di kalangan semua pemerintah yang ada di Indonesia. Dan kalau kita melihat dari segi faktor geografi, kota Jakarta merupakan kota yang terpadat di Indonesia, mempunyai populasi yang begitu ramai, mencecah 13 juta penduduk hanya dalam kawasan kota Jakarta. Ini belum mengambil kira di luar kota Jakarta. Kalau kita melihat dari segi kepadatan penduduk, dan ini menjadikan suatu yang sangat crowded kalau kita melihat dari segi jumlahnya. Namun dengan program pembangunan infrastruktur yang dibuat dari pemerintah, dia sedikit banyak boleh memberi dampaknya kepada pengurangan masalah-masalah yang orang pikirkan yang akan bakal berlaku. Namun kalau kita melihat dari segi sejarah pembangunan kota Jakarta merupakan satu kota yang mempunyai penduduk yang begitu ramai sejak dahulu kala, guys. Dan ini menjadi satu tamparan kepada pihak pemerintah bagaimana untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan masalah geografi ataupun masalah alam yang seringkali melanda di kota Jakarta. Dan ada kajian mengatakan kota Jakarta bakal ditenggelami air. Cuma sejauh manakah kebenaran fakta ini yang mengatakan bahwa kota Jakarta akan tenggelami air karena pemanasan global. Namun itu hanya sebuah kajian, belum lagi dia bakal berlaku. Namun pihak pemerintah Indonesia begitu yakin akan memindahkan kota Jakarta karena memikirkan bukan soal bencana alam yang bakal berlaku, tapi pemerintah Indonesia berpikir bahwa bagaimana untuk memberikan kemajuan sama rata kepada semua tempat yang ada di Indonesia. Sekiranya ibu kota hanya ada di kota Jakarta, yang maju hanya Jakarta dan juga sekitarnya. Namun, bila dipindahkan ke Kalimantan, maka pembangunan dapat disalurkan secara menyeluruh. Dan ini memberi satu gambaran bahwa apabila pihak pemerintah
kota membuat satu tindakan di luar jangkaan manusia yang tidak berpikiran panjang ke hadapan, maka mereka pikir bahwa ini adalah satu kebodohan. Tapi bagi Anda yang berpikir jangka masa panjang, ini merupakan satu langkah bijak daripada pemerintah, yang mana pemindahan ibu kota ini ke Kalimantan, dia bukan secara langsung, tapi dia berperingkat-peringkat guys pembinaannya. Dan dijangka pembinaannya bermula pada tahun 2020 dan dijangka berterusan hingga ke 2045. Sebuah kota bukan mudah untuk dikembangkan ataupun dimajukan guys, karena dia memerlukan kos yang lumayan banyaknya. Namun kesannya kepada Indonesia sekiranya dipindahkan ibu kotanya ke Kalimantan, ini pandangan pribadi saya. Saya melihat kepada lokasinya yang begitu strategi dengan pembinaan pembangunan asas yang sangat bertepatan dengan kekuatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Saya yakin dan percaya bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan merupakan satu langkah bijak daripada pihak pemerintah. Apakah Anda setuju dengan pandangan daripada Razi Studio? Dan sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.